Selamat siang anak-anak. Baik, jam istirahat sudah selesai ya. Apa ada yang masih makan? Sudah, Bu. Bu. Baik, kalau gitu Ibu akan segera mulai pembelajaran siang ini. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang menjadi anak hebat dengan menerapkan norma. Nah, tujuan dari pembelajaran ini agar siswa dapat menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan norma yang berlaku di lingkungan dan siswa menyadari pentingnya norma sebagai pedoman untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Sebelumnya ada yang tahu gak apa itu norma? Norma yaitu aturan atau standar perilaku yang diterima dan diharapkan oleh suatu kelompok atau masyarakat. Good job. Jadi, norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap baik dan benar oleh kelompok atau komunitas tertentu. Norma berasal dari bahasa Belanda yaitu norm, yang berarti patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Sementara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Secara umum, terdapat 4 norma yang berlaku di Indonesia. Di antaranya adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Keempat norma tersebut sudah melingkupi seluruh petunjuk, cara berkehidupan, tata krama, dan pedoman bertingkah laku bagi manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing individu agar tercipta masyarakat yang rukun, damai, dan sejahtera. Baik, Ibu akan menampilkan video tentang macam-macam norma yang ada di Indonesia. Perhatikan ya anak-anak. Kids, ada 4 macam norma dan contohnya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat. Norma sendiri digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai. Jika ingin hidup harmonis, maka harus memahami aturan atau ketentuan norma yang ada dalam masyarakat. Lalu, apa saja macam norma menurut bidangnya dan contohnya ya? Yuk kita cari tahu bersama. Norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah serta peraturan hidup untuk manusia, kids. Sumber peraturan tersebut dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, ada beberapa contoh norma agama, antara lain menjalankan kepercayaan agamanya dengan baik, saling menghormati kepercayaan orang lain, menjaga kerukunan antar umat beragama. Untuk sanksi dari norma agama akan diberi setelah manusia meninggal dunia atau akhirat. Pelanggar norma agama di dunia akan menyesal hati, nggak nyaman, dan karma buruk. Norma kesusilaan. Untuk yang belum tahu, norma kesusilaan berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Norma ini merupakan peraturan yang dibuat oleh hati nurani manusia. Selain itu, norma kesusilaan menentukan mana yang baik dan buruk berdasarkan kebaikan yang ada dalam diri seseorang. Contoh dari norma kesusilaan antara lain, selalu berkata jujur, mengembalikan dompet yang ditemukan di jalan kepada pemiliknya, mengerjakan ujian sekolah dengan jujur, sikap ramah bertetangga, dan menolong orang yang kesulitan. Sanksi yang diterima jika melanggar norma kesusilaan ialah dikucilkan dari masyarakat. Norma kesopanan. Norma kesopanan ialah norma yang mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan berkaitan dengan sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Norma yang satu ini muncul karena kebiasaan yang timbul di tengah masyarakat. Contoh norma kesopanan antara lain menggunakan pakaian yang layak dan sopan, menjaga tutur kata, bertamu dengan sopan, gak meludah sembarangan, gak memotong pembicaraan orang lain. Jika melanggar, bisa mendapat sanksi sesuai adat dan tradisi yang diberlakukan atau dikucilkan dalam lingkungan. Norma hukum. Norma hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam hidup masyarakat. Norma yang satu ini dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga harus ditaati oleh masyarakat. Contoh norma hukum antara lain
wajib membayar pajak, gak melakukan tindak korupsi, gak berbuat kejahatan, mentaati peraturan lalu lintas. Seseorang yang melanggar akan mendapatkan hukuman seperti denda atau bahkan kurungan penjara. Nah, itu tadi macam norma dan contoh yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari video tersebut, terdapat 4 macam-macam norma yang ada di Indonesia. Sebutkan apa saja anak-anak. Norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Good job. Kalau contoh dari norma agama apa saja anak-anak? Beribadah sesuai agama, berdoa sebelum mulai belajar, dan tidak mencuri. Good job. Selanjutnya, keluarkan alat tulis kalian. Ibu akan memberikan 3 pertanyaan tentang materi yang berkaitan dengan norma. Yang tahu jawabannya boleh menjawab, dan lalu kalian tulis jawabannya di buku masing-masing. Paham anak-anak? Paham, Bu. Sebutkan 3 contoh norma kesopanan. Menghargai perbedaan pendapat, menggunakan bahasa yang sopan dan santun, mengucapkan terima kasih. Good job. Jawaban temannya dicatat di buku ya anak-anak. Pertanyaan selanjutnya, apa manfaat yang akan kita peroleh dengan mematuhi norma? Dengan adanya norma, maka lingkungan di masyarakat akan menjadi tertib, aman, dan damai. Good job. Selanjutnya, apa yang terjadi jika melanggar norma? Jika melanggar norma, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan norma yang dilanggar. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi formal atau sanksi sosial. Good job semuanya. Tolong dikumpulkan ya anak-anak bukunya. Kasih ke ketua kelas. Nanti ketua kelas tolong taruh saja bukunya di kantor meja ibu. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran ini, norma merupakan seperangkat aturan yang mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung dalam suatu masyarakat untuk mengatur perilaku individu dan kelompok. Secara keseluruhan, norma adalah fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat yang damai dan teratur. Karena waktunya sudah habis, kita akan bertemu di lain waktu. Oke semuanya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.